Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjala qur'ana hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan pada ibadah saum kita kali ini Allah menurunkan maghfirah-Nya kepada kita semua, dan kita diterima sebagai tamu Allah di dalam Ramadan ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia-manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in hingga umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di dalam rangka mengisi kajian rohani di bulan Ramadan. Hari ini hari yang ke-8 kita melaksanakan saum. Mudah-mudahan saum kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak diamanahi untuk memberikan materi tentang akhlak Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kira-kira mungkin sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW yang baik kepadamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi diutarakan sebagai rujukan kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai suri tauladan bagi semua yang menganut atau beragama Islam atau Muslim. Karena Rasulullah SAW menurut para ulama di dalam beberapa riwayat bahwa Rasul adalah Quran yang berjalan. Bagaimana sosok Rasulullah itu adalah pribadi yang mencerminkan Quran yang berjalan. Sebagaimana bahwa kita pegangan dua perkara, yaitu adalah salah satunya adalah as-sunnah. Sunnah itu adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Makanya sinilah Rasulullah mempunyai cerminan akhlak yang mencerminkan Al-Quran.
Pada sesuai dengan judul tema kali ini, bahwa kita bagaimana akhlak Rasulullah SAW di sana waktu kecilnya juga. Kita tahu waktu masa kanak-kanak Rasulullah menjadikan digelari Al-Amin atau yang dipercaya orang yang jujur. Ini adalah kunci pertama sebagaimana kita kalau mau berdakwah atau kita mau mengadakan suatu perbaikan itu adalah yang kunci pertamanya adalah kejujuran. Rasulullah SAW mempunyai sifat jujur yang sudah tertanam sejak kanak-kanak. Kalau membagi dalam beberapa akhlak dari Rasulullah SAW, kalau kita paparkan sekarang, semuanya itu tidak akan cukup satu hari. Kalau dalam bahasa kampus, gak cukup 2 SKS atau 3 SKS. Ini berkelanjutan karena terlalu banyak, ya. Tapi Bapak mencoba membatasi masalah ini dengan ada 3 poin yang akan Bapak bahas, yaitu bagaimana akhlak Rasulullah dalam berhablum minallah, berhubungan baik dengan Allah dan beribadah kepada Allah, dan yang kedua hablum minannas, bagaimana berhubungan dengan manusia, hiasan-hiasan. Yang ketiga adalah bagaimana Rasulullah sebagai pribadi seorang kepemimpinan. Baiklah, untuk yang pertama kita bagaimana akhlak Rasulullah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita lihat bagaimana yang pertama menjadikan Rasulullah ada akhlaknya adalah dalam waktu kita sholat. Yang melakukan sholat itu adalah pertama, kenapa sholat? Karena sholat itu adalah sebagai tiang agama yang paling pokok. Dan amalan soleh, amalan kita yang pertama yang akan dihisab nanti di akhirat atau nanti di yaumul hisab atau nanti di akhirat, yaitu ibadah sholat. Disinilah bagaimana akhlak Rasulullah mengatakan kecerminan-cerminannya, karena sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Nah, di mana orang yang mendirikan sholatnya baik, insya Allah perilakunya juga akan baik, huluknya baik, hatinya baik, pribadinya baik, ya gitu. Nah ini jelas bagaimana di dalam dalam sholat itu ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya kan gitu kan. Inna sholati, sungguhnya sholatku, ibadahku, mati, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi di sini di dalam ada bacaan surat Al-Fatihah, ya. Jelas di sana bismillahirrahmanirrahim, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini dua yang menjadikan pokok ini Rasulullah, yaitu kejujurannya, dan dua adalah kasih sayangnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Jujur dalam bertutur kata, jujur dalam bersikap, gitu kan. Terus berkasih sayang dalam berhubungan dengan ini. Rasa kasih sayang yang itu adalah kunci untuk keberhasilan. Dari kasih sayang inilah Rasulullah SAW dakwah itu bisa masuk ke beberapa kalangan. Contohnya waktu Rasulullah memberikan contohnya kasih sayang itu waktu dia sering istilah budak ayeuna malah dibully atau misalkan diejek, ya. Dia berjalan mau ke masjid, ya, melewati lorong, ada orang yang di sana yang suka mengganggu Rasulullah, bikin usir, mengejek dan sering meludahi berkali-kali, itu bukan satu kali. Pada suatu hari Rasulullah SAW biasa, tapi dia kaget kok gak ada orang ini. Dia sholat, habis sholat tanya ke sahabat, para sahabat, tahu gak si Fulan yang rumahnya di sebelah sana, di gang sana, kok sekarang tidak ada ya? Kenapa gitu ya? Enggak, aneh, biasanya saya suka melihat katanya, tapi sekarang tidak ada. Sakit ya Rasulullah, ya gitu. Jadi sahabat memberikan informasi bahwa Rasul itu sakit, bahwa orang itu sakit. Makanya Rasul mengajak sahabatnya, ayo kita tengok. Dan di sana pas dia mengetok pintu, pas dibuka sama ininya, melihatkan kaget.
Kok orang yang selama ini dia benci, selama ini malah yang menengok pertama kali. Sampai dia akhirnya memeluk Rasul dan masuklah Islam. Ini kisah bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Yang kedua lagi kisah bagaimana waktu Futuh Mekah. Mekah dikuasai kaum muslimin, kaum kafir Quraisy sudah merasa resah. Wah, kayaknya ini muslim akan balas dendam. Tapi ternyata bagaimana Rasulullah SAW malah mengampuni dan mengajak kepada masuk Islam dan menjadikan suatu saudara bagi yang muslim, dan yang non muslimnya adalah di sini dilindungi. Ya. Disinilah terjadi kisah bagaimana konsep daripada kepribadian Rasul, rasa kasih sayang Rasul, akhlak Rasulullah SAW, hatta kepada musuh dia tetap memberikan perlakuan yang baik. Dan di sini juga yang ini bahwa bagaimana kaum muslim itu memberikan toleransi yang baik. Bukan kayak sekarang toleransi itu. Kita harus mengikuti cara-cara ibadah mereka. Cara-cara ibadah yang non muslim ya. Diaduk ya, dicampur baur. Enggak ya. Karena itu sejarah udah terulang. Dulu juga zaman jahiliyah, zaman waktu Rasulullah mulai dakwah, orang-orang kafir Quraisy sama gitu, ya Muhammad, udah aja, saya akan menyembah Allah, menyembah Tuhan kamu, Tuhan Muhammad, asa Muhammad juga menyembah Lata dan Uzza. Nah, disinilah turun maka asbabun nuzul surah Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin. Buat kamu agamamu, buat aku agamaku. Mencoba sesuatu makan maneh agama maneh ke orang agama orang ulah ganggu. Sok orang mah ibadah masing-masing. Tapi dalam hubungan hablum minanas, hubungan muamalah tetap terjaga dengan kebaikan. Itulah toleransi yang sebetulnya. Terus bagaimana tadi konteksnya dengan kejujuran itu? Jujur itu adalah berat, mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan, anak-anak sekalian. Contoh, anak-anak waktu misalkan di dalam ruangan kelas nih, ada seseorang teman kita yang kentut. Misal pas dia kentut, pas dituduh, kamu kentut. Enggak, saya sumpah. Demi Allah, tek celi, kuping tak potong. Padahal itu kan tidak ada sanksi apa-apa. Kalau mengaku juga gak apa-apa kan. Tapi kenapa tidak mau merasa jujur? Orang bilang kan gampang. Oh maaf, tadi saya memang kentut tidak terasa. Dan semua juga pasti kan kentut. Siapa yang tidak bisa kentut? Semua juga pasti. Tapi kenapa ini tidak mau mengakui? Ya inilah yang harus kita nekan, bagaimana apalagi ada sanksinya, tidak ada sanksinya saja tidak mau mengakui. Nah inilah yang kita mencoba bagaimana kepribadian Rasulullah dalam sifat jujur, karena kejujuran itu adalah penting dalam kehidupan ini. Anak-anak sekalian, di dalam tadi kasih sayang di dalam sholat dan sebagainya, itu adalah kunci yang terbaik untuk kita memberikan kepribadian kita, memberikan akhlak kita, karena tadi sholat adalah bisa merubah akhlak kita. Yang kedua, tentang bagaimana Rasulullah menghiasi akhlak Rasulullah kepada diri kita sendiri. Ya, menghalaki Rasulullah dalam berhubungan hablum minanas. Ya. Rasulullah mengajarkan bagaimana kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, tetangga, guru, teman dan sebagainya. Makanya di sana ada biru walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Rasulullah mengajarkan cara berbuat baik bagaimana. Menghormati orang tua, malah salah satu sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ya, apa sesudah kita menyembah Allah, siapa lagi yang harus kalau boleh menyembah atau hormat itu siapa? Kata Rasulullah SAW bersabda bahwa yang harus diinikan adalah kedua orang tua, terutama ibumu sampai 3 kali, barulah bapakmu. Inilah bagaimana memberikan suatu akhlak yang baik, memberikan penghargaan, memberikan penghormatan kepada orang tua yang telah bersusah payah melahirkan kita, mengandung kita. Nah, gitu. Terus bagaimana juga Rasulullah SAW cara bertindak atau melakukan dengan tetangga, ya, berbuat baik dengan tetangga, menyapa, memberikan rezeki kalau kita kelebihan. Padahal Rasulullah pernah
Siti Aisyah memasak ya sayuran, kata Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah, tambahkan airnya yang banyak supaya apa? Supaya tetangga sebelah kebagi yang berapa ini yang harumnya sampai mana. Itulah yang harus dibagi. Itu bagaimana perlakukan ini kepada tetangga. Malah Rasulullah SAW pernah suatu masa dia di saking laparnya sampai di ini pakai ini di batu diganjal disabuk menurut karena ya saking laparnya. Dan artinya kenapa bukan tidak ada dikasih. Suatu ketika itu Aisyah menyiapkan sepotong roti buat Rasulullah, tapi karena ada tamu yang ini kan Rasulullah kasihkan kepada itu. Inilah akhlak yang memang luar biasa daripada Rasulullah. Nah, itu tentang ini. Dan dua juga kita tentang bagaimana kita menghormati guru. Guru itu adalah gantinya orang tua kita, anak sekalian. Di sekolah itu adalah guru. Guru itu yang memberikan sesuatu kepada kita, ya, memberikan yang tidaknya tadi tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, guru itu tidak mungkin akan merugikan dan tidak mungkin akan mencelakakan. Karena bagaimana juga seorang guru itu dia punya cita-cita, punya tujuan yang mulia. Karena apa? Karena paham ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 3 pokok ya. Kalau anak Adam meninggal, 3 perkara lah yang akan mengalir, yaitu anak soleh, ilmu bermanfaat, dan amal soleh. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ya jelas cita-citanya supaya anak didik kita itu bisa mencapai. Guru bisa menerangkan ilmunya, dipahami oleh anaknya, ya, oleh anak-anak didiknya, keilmuannya sampai diketahui. Dan yang ketiga, bahwa ya tadi ilmu bermanfaat, 2 amal soleh, 3 dan anak soleh. Ya. Jadi kan mudah-mudahan menjadikan amal soleh buat dia di kemudian hari. Gitu. Anak sekalian, ini kan bagaimana cerminan akhlak Rasulullah di dalam menjadikan seorang pemimpin. Karena setiap manusia itu akan dituntut oleh kepemimpinannya, baik kepemimpinan diri sendiri maupun kepada pemimpin yang lain. Karena di dalam Al-Quran yang lain bahwa setiap individu manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya, baik nanti pemimpinan pribadi, pimpinan keluarga, pimpinan halayak yang namanya. Dan Rasulullah memberikan contoh bagaimana dia berbuat kebaikan-kebaikan dalam jalan pemimpin, keadilan-keadilan yang diterapkannya. Ya. Seperti tadi dia katakan bagaimana dia menerapkan rasa adilnya kepada yang melakukan salah dan tidaknya. Pada suatu kali waktu sudah putu Mekah, euforia ya, gitu ya anak-anak sekalian. Euforia, wah gitu kan. Menang kita sampai yang lain mengatakan wah ini ya bebaslah, kata Rasulullah, udah sekarang untuk bager gitu kan, karena memberikan semua yang orang ini aja orang-orang kafir aja diampuni, masa kita ada yang mencuri, ingin menguji mungkin kepada Rasulullah, ya mencuri, ketahuan, ketangkap, kata Rasulullah SAW, nah gitu, yang itu potong tangan gitu. Tapi dia berkata, ya Rasulullah, kan ini kan lagi ini, itu orang kafir aja diampuni kan. Tapi Rasulullah di sinilah tegasnya bahwa yang mencuri itu adalah jelas melanggar hukum ketentuan Allah. Kalau tadi itu adalah masalah kasih sayang itu adalah kepribadian, hubungan baik, habul minanas, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya beliau mengatakan, seandainya anakku Fatimah mencuri, akan saya potong tangannya oleh saya sendiri. Ini bukti kecerminan dia sebagai pemimpin. Ya, kita juga memberikan suatu pemimpin kan bagaimana kita siap berlaku adil kepada siapapun. Dan kalau Rasulullah SAW musim pemimpin, dia dalam mengadakan musyawarah surah di sana, musyawarah untuk menentukan suatu keputusan, dia menanyakan kepada yang lain peserta rapat, dan kalau disepakati malah ada pendapat-pendapat yang itu yang kita yang dituruti oleh Rasulullah SAW. Itulah anak-anakku sekalian, yang pada kesempatan ini Bapak bisa menyampaikan materi tentang akhlak Rasulullah. Mohon maaf segala kekurangannya, yang salahnya itu atas kebodohan Bapak sendiri, yang benarnya itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang benar, dan marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, sukses. Mudah-mudahan saum kita sisanya kita raih dengan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.